Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Tepuk tangan, bab 301-305. Papa, Qin Beisan bertepuk tangan terlebih dahulu. Media dan lainnya yang hadir juga bertepuk tangan. Kali ini Yunting Group telah memenangkan kabar dari mulut ke mulut dan hati. Kapitalisasi pasar dan saham perusahaan juga meroket. Industri lain yang terlibat dalam Yunting Group juga laris manis. Pada siang hari, ada lebih dari 20 artis lini pertama yang secara terbuka menyuarakan suaranya, dukungan dan promosi semua produk grup Yunting secara gratis. Ini adalah bom lain, efeknya tidak sesederhana pesanan. Selain itu, dukungan artis dan grup Yunting juga saling memengaruhi. Sekarang grup Yunting memiliki reputasi yang sangat baik, artis-artis ini juga mendapat banyak manfaat, dan ulasan online semuanya bertepuk tangan. Bersama dengan perusahaan di belakang artis ini, mereka juga sangat populer. Di Changfeng Entertainment, setelah melihat berita ini, Sue Guihua akan meledak. Dia menamparkan wajah Xiao Linger dengan keras, "Jalang, apakah kamu melihat apa yang kamu lakukan?" Xiao Linger menutupi wajahnya dengan bingung. "Apakah kamu tahu mengapa Ye Junlin tidak datang untuk meminta maaf? Karena dia sama sekali tidak memperhatikanmu." Sue Guihua menamparkan Zhang Meilan lagi. Zhang Meilan merasa sangat dirugikan. "Jika saya tidak mendengarkan strategi Anda, sekarang Changfeng Entertainment saya telah bergema di seluruh China, dan nilai pasar kami menjadi gila." Sue Guihua gemetar karena marah. "Bagaimana kita tahu bahwa grup Yunting begitu kuat? Ternyata kitalah yang datang untuk bekerja sama dengan kita." Xiao Linger menutupi wajahnya dan menangis. Dia juga menyesalinya. Jika dia terus mempromosikan Yunting Group, kali ini dia pasti akan mulai dari selebritas internet menjadi bintang. Pergi ke grup Yunting untuk meminta maaf, kita mungkin memiliki kesempatan lain. Lagi pula, mereka pasti memilih kita karena kekuatan kita. Sue Guihua segera berkata, "Bagaimana mereka tahu bahwa itu adalah pilihan Fang Ziqing? Itu tidak ada hubungannya dengan pembuat keputusan Yunting Group." Segera, eksekutif puncak Changfeng Entertainment membawa 10 artis termasuk Xiao Linger ke Yunting Group. Melihat orang-orang ini, Fang Ziqing mencibir dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Fang selalu salah, itu karena kami tidak mengenal Gunung Tai. Mengapa kamu berdiri di sana? Berlututlah dan minta maaf." Sue Guihua diperintahkan, Xiao Linger dan artis lainnya semua berlutut di tanah. Fang Ziqing linglung, dia ingat kata-kata Ye Junlin, merekalah yang perlu meminta maaf. Tidak menyangka akan menjadi kenyataan. "Tuan Fang, Changfeng Entertainment bersedia bekerja sama dengan perusahaan Anda secara gratis, kami akan mengirimkan artis sebanyak yang kami inginkan, dan kami akan mengirimkan saluran promosi sebanyak yang kami inginkan." Sue Guihua benar-benar mempostingnya secara terbalik bawah. "Tidak hanya gratis lagi, berikan secara gratis." Itu benar, kami bodoh di masa lalu, sekarang tampaknya produk Yunting Group adalah yang terbaik. Kata Xiao Linger. Zhang Meilan memohon, "Tuan Fang, tolong pikirkan baik-baik, kami semua mempromosikannya secara gratis, ini akan bermanfaat bagi perusahaan Anda dan tidak berbahaya sama sekali." Fang Ziqing dan eksekutif tingkat tinggi lainnya tercengang. Semuanya sombong sebelumnya, berlutut sekarang dan minta kerjasama dengan memposting gratis. Bukan karena momentum Yunting Group saat ini, tapi tidak buruk memiliki sekelompok artis bebas untuk dipromosikan. Tidak, grup Yunting tidak akan pernah membiarkannya dikotori oleh sekelompok orang tanpa kebajikan artistik. Ye Junlin menolak. Fang Ziqing mengerutkan kening dan berkata, "Kamu Junlin, kamu tidak punya hak untuk berbicara, bangun." Meskipun krisis Yunting Group telah teratasi, tapi dalam pandangan Fang Ziqing, ini tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Semuanya adalah keputusan bos besar. Ye Junlin baru saja mengikuti Fu Yuxiang untuk mendapatkan ketenaran. Sekarang Anda benar-benar mendorong hidung dan wajah Anda untuk menggunakan kekuatan pengambilan keputusan. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah pemimpin perusahaan? Ye Junlin,
Izinkan saya memberitahu Anda bahwa meskipun ada insiden yang tidak menyenangkan dengan Changfeng Entertainment sebelumnya, dia juga meminta maaf, dan menjadi duta publisitas gratis sangat bermanfaat bagi perusahaan, kata Fang Ziqing. Konsepnya adalah tenaga kerja gratis harus digunakan. Bagaimana dengan karakternya? Ini adalah hasil dari peneguhan jangka panjangnya di Amerika Serikat. Pembangunan ekonomi didahulukan, dia tidak peduli tentang hal lain. Tidak, orang-orang ini berkualitas rendah. Mereka datang ke sini untuk meminta maaf kali ini karena kebangkitan grup Yunting. Mengapa kamu tidak meminta maaf 2 hari yang lalu, Ye Junlin? Melirik Sui Guihua dan Xiao Linger, dan berkata dengan dingin, cepat dan keluar, ayo, grup Yunting tidak akan bekerja sama denganmu. Xiao Linger hendak meledak, saya tidak sabar untuk membunuh Ye Junlin. Jelas Fang Ziqing akan setuju, dia tidak setuju. Ye Junlin adalah musuh dari seluruh Changfeng Entertainment. Sui Guihua berkata dengan marah, Tuan Fang, saya tidak melihat bahwa seorang karyawan kecil di perusahaan Anda benar-benar mengendalikan kekuatan yang sebenarnya. Jawaban Sui Guihua membuat marah Fang Ziqing. Lagi pula, ada begitu banyak media yang hadir. Jika menyebar, seberapa buruk dampaknya? Bukankah pamor wakil presiden saya sudah hilang? Kamu Junlin, pergi, kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Kata Fang Ziqing dengan marah. Dia dengan santai memandang Sui Guihua dan yang lainnya. Bos Sui, saya pikir kerjasama itu baik-baik saja. Tidak ada kerjasama, suara Ye Junlin terdengar. Kamu pikir kamu siapa? Kamu adalah bos besar. Fang Ziqing berkata dengan marah, ya, saya bos besar, dan keputusan bos besar seperti ini. Ye Junlin menatap Fang Ziqing. Ketika Fang Ziqing hendak memutuskan untuk bekerja sama dengan Changfeng Entertainment, suara Kilin terdengar, Tuan Fang, bos besar berarti kita tidak diizinkan untuk bekerja sama dengan Changfeng Entertainment. Daftar hitam mereka, pada saat ini, Kilin muncul. Penghibur Changfeng berkualitas rendah, memukuli orang yang lewat, mengancam penggemar manusia. Telah diekspos berkali-kali. Grup Yunting kami disukai oleh Tuan Qin, bagaimana kami bisa bergaul dengan sampah ini? Dengan cara ini, reputasi kita akan menurun. Di mana? Mendengar apa yang dikatakan Kilin, Fang Ziqing tersipu. Dia hanya menginginkan keuntungan, dan benar-benar tidak peduli dengan hal lain. Tapi apa yang dikatakan Kilin membuatnya waspada. Filosofi bisnisnya harus berubah, dari mulut ke mulut harus bagus. Dapatkan hati orang-orang, dan keuntungannya akan maksimal. Saat ini, media mulai mengkritik Changfeng Entertainment satu demi satu, dan mengungkap fakta bahwa grup Yunting memeras Changfeng Entertainment. Selain itu, Ye Junlin menyerahkan USB flash drive kepada media. Di dalamnya ada video Xiao Linger memukuli staf dan membuang sampah sembarangan. Ternyata Ye Junlin mengirim Suzaku untuk memperbaiki ponsel dan mengeluarkan video di dalamnya. Segera setelah video ini dikirim, Xiao Linger segera melumpuhkannya. Ada banyak omelan di internet. Untuk sementara, Changfeng Entertainment berada dalam bahaya. Terutama karir Xiao Linger sebagai seorang seniman akan segera berakhir. Tidak ada yang berani menandatanganinya di masa depan. Ye Junlin mendatangi Fang Ziqing, tersenyum dan berkata, apakah saya mengatakannya sebelumnya, duta publisitas yang Anda pekerjakan tidak baik, produk kami adalah obat Tuan Qin adalah yang paling cocok. Fang Ziqing tersenyum dengan jijik. Berbicara sepertinya Anda mengundang Tuan Qin. Aku mengambilnya, kata Ye Junlin sambil tersenyum. HMPH, itu jelas diundang oleh bos besar, apakah itu ada hubungannya denganmu? Fang Ziqing mencibir, oke, berhentilah bertengkar, cepat pergi bekerja. Tugas selanjutnya sulit, apakah kamu masih ingin bertengkar? Ye Junlin tersenyum, baru pada saat itulah Fang Ziqing menyadari bahwa volume tugas grup Yunting telah meningkat puluhan kali lipat. Mereka akan lebih sibuk, tapi inilah yang paling ingin dia lihat. Bakatnya juga akan maksimal. Setelah Li Ziran mengetahui hal ini, dia datang ke sini untuk meminta maaf kepada Ye Junlin. Maaf, tapi kamu juga luar biasa. Mengikuti Fuyuk Xiang, aku sudah tahu rencana bos besar. Li Ziran mengacungkan jempol dan berkata, kamu sangat luar biasa sehingga kamu bertemu Tuan Qin.
Bukan, tahu betapa irinya ibumu. Idolanya adalah Tuan Qin. Sekarang ibu memberitahu semua orang di rumah sakit bahwa menantu laki-lakinya mengantar Tuan Qin untuk menjemputnya secara langsung. Betapa bangganya, Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Apakah ibu dan ayah ingin melihat Tuan Qin? Saya ingin, tentu saja saya mau. Bahkan saya ingin, jangan bicara tentang orang tua. Kata Li Ziran segera, oke, kalau begitu kembali dan beritahu orang tuamu. Siapkan meja makanan rumahan dan hangatkan sepanci anggur enak. Aku akan mengundang Tuan Qin ke rumah malam ini. Biarkan orang tuamu mengagumimu, Ye Junlin. Tertawa, Li Ziran mengira dia salah dengar, dan bertanya dengan ragu, apa, kamu ingin mengundang Tuan Qin ke rumahmu? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Tentang itu, setiap kali secara kebetulan, apa yang dikatakan dan dilakukan Ye Junlin akan menjadi kenyataan. Aku benar-benar tidak membohongi diriku sendiri. Oke, aku akan mempercayaimu sebentar. Aku tidak tahu apakah orang tuaku percaya atau tidak. Setelah Li Ziran pergi, dia kembali ke rumah dan menyampaikan niat Ye Junlin kepada keduanya. HMPH, omong kosong, orang seperti apa Qin Beisan, Ye Junlin. Mengundangnya, Wen Yuan mencibir. Itu benar, Ye Junlin tidak memenuhi syarat 6 tahun lalu. Hari ini, orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou dan bos kamar dagang Suzhou dan Hangzhou semuanya telah ditolak oleh orang tua itu. Zhao Yalan juga berpikir itu tidak mungkin. Li Ziran bertanya, apakah ibu dan ayah memasak? Apalagi, Ye Junlin bercanda denganmu, jadi kamu menganggapnya serius. Kata Li Wenyuan. Li Ziran memikirkannya lagi, sepertinya Ye Junlin benar-benar bercanda. Bagaimana mungkin Qin Beisan, Raja Obat Li Ziran dan orang tuanya berhenti memikirkannya dan melakukan urusan mereka sendiri. Segera jam 8 malam, ada ketukan di pintu. Li Ziran berlari untuk membuka pintu. Melihat bahwa itu adalah Ye Junlin, Li Ziran berbalik dan masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hei, istriku, kenapa kamu masuk keluar untuk menemui para tamu? Orang tua, panggil juga. Suara Ye Junlin membuat Li Ziran mandek. Dia berbalik dan melihat seseorang. Dia langsung tersambar petir. Halo, Nona Li, Qin Beisan menyela Anda. Kata Qin Beisan sambil tersenyum. Boom, mata Li Ziran menjadi gelap, dan dia hampir pingsan karena ketakutan. Qin Beisan, ini Qin Beisan yang asli, dia benar-benar datang. Mendengar keributan di luar, Li Wenyuan, Zhao Yalan dan istrinya juga datang. Ada apa? Apakah ada pengunjung di sini? Li Wenyuan dan Zhao Yalan menoleh. Boom, tidak masalah bahwa itu tidak masalah. Itu membuat mereka berdua ketakutan. Plop, Li Wenyuan menyelipkan kakinya dan jatuh ke tanah. Bang, Zhao Yalan jatuh ke tanah ketakutan, membuat suara ledakan. Ternyata itu adalah Tuan Qin Beisan, hidup Qin Beisan. Ketiganya menegaskan lagi, dan menemukan bahwa itu adalah Qin Beisan. Qin Beisan benar-benar datang ke rumah. Melihat keduanya jatuh, Ye Junlin dan Beisan membantu mereka berdiri. Ini membuat Li Wenyuan dan Zhao Yalan tersanjung. Qin Beisan secara pribadi membantu mereka bisa membual tentang itu seumur hidup. Faktanya, itu adalah senjata penting dari dua kekuatan besar China yang membantu mereka bangkit. Hanya ada dua dari mereka di China yang dapat menerima perlakuan seperti ini. Tuan Li, Nyonya Li, Qin Beisan mengganggumu. Kata Qin Beisan sambil tersenyum. Ini membuat Li Wenyuan dan Zhao Yalan ketakutan. Apa yang bisa mereka lakukan? Bisakah Qin Beisan menyebutnya begitu? Ye Junlin mengerutkan kening. Orang tua, kenapa kamu begitu bersemangat? Bukankah aku sudah meminta Ziran untuk memberitahumu? Boom, mendengar kata-kata Ye Junlin, pasangan itu hampir berlutut di tanah. Li Ziran memberitahu, dan meminta mereka menyiapkan meja makan. Tapi siapa yang akan percaya bahwa Ye Junlin bisa mengundang Qin Beisan ke sini? Ini terlalu luar biasa, mungkinkah kamu tidak melakukannya? Ye Junlin mengerutkan kening. Apakah ini membuatnya kehilangan muka di depan Tuan Qin? Li Wenyuan, Zhao Yalan dan bahkan Li Ziran semuanya menundukkan kepala, tidak berani melihatnya.
Li Ziran juga menyalahkan dirinya sendiri. Dia juga tidak percaya apa yang dikatakan Ye Junlin. Mengapa? Ye Junlin menghela nafas. Li Wenyuan dan Zhao Yalan merasa wajah mereka terbakar. Qin tua, Ye Junlin tidak tahu harus berkata apa. Xiaoye baik-baik saja, aku mengerti. Qin Beisan sudah menebaknya. Ibu dan ayah, cepat dan siapkan piring. Tidakkah kamu membiarkan Tuan Qin berdiri seperti ini, lebih besar dari... Mendengar pengingat Ye Junlin, ketiganya bereaksi. Undang Qin Beisan ke dalam rumah, lalu mereka bertiga pergi untuk menyiapkan hidangan. Untung ada sayur dan daging di kulkas, tapi Li Wenyuan dalam masalah karena dia tidak punya anggur yang enak. Ayah, tidak apa-apa, aku membawa 2 botol anggur khusus untuk wilayah militer. Ye Junlin berpikir untungnya dia sudah siap, kalau tidak akan memalukan. Mereka bertiga sibuk bekerja bersama, dan tak lama kemudian meja berisi makanan rumahan sudah siap. Melihat Qin Beisan di atas meja makan, ketiganya Li Ziran masih merasa itu tidak nyata. Ini Qin Beisan, ahli pengobatan Tiongkok, jiwa negara, keberadaan para dewa di zaman kuno. Bahkan di rumahmu sendiri, itu luar biasa. Ketiganya Li Wenyuan juga diam-diam mengambil gambar, dan mereka tidak bisa membayangkan seberapa besar sensasi yang ditimbulkan oleh gambar-gambar ini. Meskipun Qin Beisan mungkin tidak dianggap sebagai sosok setingkat dewa, dia sangat rendah hati, terutama ketika dia memuji makanan dan anggur rumahan. Kembang api manusia semacam ini adalah favoritnya. Setelah minum selama 3 putaran, Li Wenyuan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Oh Qin, mengapa Anda menyetujui undangan menantu laki-laki saya? Kami pikir ini sama sekali tidak mungkin." Li Ziran dan Zhao Yalan mengangguk. Qin Beisan menatap Ye Junlin dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum, "Pertama-tama, Xiaoye menjemputku hari ini, dan kami akrab satu sama lain. Kedua, aku mengetahui bahwa Xiaoye adalah pendiri teknologi inti ini, kumpulan peralatan medis, orang-orang sangat terkesan. Kami mengerti, Tuan Qin. Anda layak menjadi ahli pengobatan, saya bersulang untuk Anda." Li Wenyuan mengangkat gelasnya. Dari sudut pandang mereka, Tuan Qin lah yang rendah hati dan bersedia memberikan wajah kepada orang sekecil Ye Junlin. "Saya pikir Tuan Qin hebat." Setelah makan dan minum, Qin Beisan ingin pergi. "Ibu dan ayah, Ziran, aku akan mengantar penatua Qin pergi." "Oke, hati-hati." Ambil mobil Ziran. Akhirnya, Ye Junlin mengantar Qin Beisan ke Villa Lu Feng. Disinilah King Long, Suzaku, dan lainnya tinggal. "Orang tua, aku bisa tinggal dimanapun aku mau, aku tidak butuh tempat mewah seperti itu." Qin Beisan tertawa, "Qin tua, kamu harus mempertimbangkan keselamatanmu, tidak ada yang salah." Ye Junlin mengatur Qin Beisan dan asistennya di sini. Tempat ini dianggap sebagai daerah militer yang penting, dan keselamatan penatua Qin bukanlah masalah. Grup Yunting menjadi hit instan. Produk telah menghancurkan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Kamar dagang Suzhou Hangzhou bereaksi terlalu lambat saat ini. Pasar alat kesehatan hampir tergantikan, bahkan talenta teknis inti akan melarikan diri, berencana untuk pergi ke grup Yunting. Pada saat ini, tahan pasukan untuk saat ini, mari kita bicarakan setelah upacara kenaikan komandan selesai. Lei Qianju dan yang lainnya sangat tertekan, tetapi mereka hanya bisa menahannya. Dengan munculnya grup Yunting, bahkan keluarga Shen, orang terkaya, merasakan tekanan. Terakhir kali saya merasakan tekanan semacam ini adalah grup pendaratan raja di bawah era Ye Junting. Tapi fokus semua orang masih tertuju pada Qin Beisan. Dia juga akan berpartisipasi dalam upacara tersebut, jadi dia harus tinggal di Suzhou dan Hangzhou untuk sementara waktu. Masih banyak orang yang datang untuk mengundang. Tapi semuanya ditolak. Di hari-hari berikutnya, Tuan Qin secara alami tidak bisa diam. Dia melakukan kunjungan khusus ke rumah sakit rakyat pertama kota Suhang. Dan itu bukan akun ahli, tapi akun dokter biasa. Biaya pendaftaran adalah 12 yuan, bagi warga Suzhou dan Hangzhou. Ini hanyalah berkah yang luar biasa. Banyak pasien dengan penyakit yang sulit disembuhkan datang ke Tuan Qin satu demi satu.
Qin Beisan juga secara khusus meminta Zhao Yalan menjadi asistennya. Ini membuat status Zhao Yalan di rumah sakit naik, dan pekerjaan direktur sudah pasti. Setelah mengetahui berita tersebut, Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Dia ingin Tuan Qin beristirahat. Sepertinya dia tidak bisa diam sama sekali, seperti pergi bekerja secara normal. Inilah mengapa Qin Lao adalah hal terpenting di negara ini. Alasan perangkat. Selama beberapa hari, Qin Beisan bertempur di garis depan dan menemui banyak pasien. Sebagai gantinya, tidak peduli apakah itu pemilik keluarga kaya atau petani miskin, mereka diperlakukan sama. Banyak orang dari tempat lain datang ke sini dengan kagum. Bahkan Zhao Yalan telah menjadi selebritas kecil. Pada hari ini, Qin Beisan sedang duduk di kantor. Tiba-tiba, sekelompok orang keluar, aura mereka ganas, dan ada sedikit niat membunuh. Setiap orang bukanlah tunggul yang baik, terutama mata mereka bahkan lebih menakutkan. Banyak orang di koridor menghindari mereka saat melihatnya. 7 atau 8 orang ini bergegas masuk ke kantor Penatua Qin terlepas dari antrean panjang. Apa yang kalian lakukan? Jika Anda ingin melihat Tuan Qin, Anda harus mendaftar dan mengantri. Zhao Yalan menegur. Tampar, pria terkemuka itu menamparkan wajah Zhao Yalan dengan keras. Zhao Yalan terhuyung dan jatuh ke tanah, bahkan ada sidik jari berdarah di wajahnya. Ketika ini terjadi, pasien di kantor ketakutan. Tuan Qin adalah seseorang yang telah melihat pemandangan besar, memandang mereka dan berkata dengan marah, "Siapa Anda? Mengapa Anda memukul seseorang?" Pria terkemuka itu mengangkat tangannya dan berkata dengan sopan, "Tuan Qin, saya minta maaf mengganggumu." "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Qin Beisan. Berdasarkan pengalamannya, terlihat bahwa orang-orang ini tidak sederhana. "Tuan Qin, jangan gugup. Kami di sini untuk mengundang Tuan Qin ke dokter." Pria itu tersenyum. "Jika Anda sakit, silakan datang ke rumah sakit untuk pendaftaran. Saya berada di Suzhou dan Hangzhou akhir-akhir ini," kata Qin Beisan. Tidak, Tuan Qin, Tuan muda saya mengatakan bahwa dia ingin mengundang Tuan Qin kembali, jika dia datang ke sini untuk menemui dokter. Itu tidak sesuai dengan statusnya," kata pria itu. Qin Beisan langsung menolak, "Maaf, saya tidak akan pergi ke dokter, kecuali saya datang ke sini," bersambung.